Asa untuk menjadi sarjana semakin terbuka lebar bagi mereka yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Online Scholarship Competition atau OSC menjadi jalan bagi mereka untuk menggapai masa depan yang cemerlang. Sejak 2015, Online Scholarship Competition Medcom.id digelar mewarnai dunia pendidikan di tanah air. OSC menjadi jalan bagi putra-putri terbaik menimba ilmu di puluhan perguruan tinggi terbaik demi menggapai cita-cita. Tahun ini OSC bekerja sama dengan 27 perguruan tinggi di Indonesia. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan bisa memperluas informasi tentang beasiswa online OSC. Tahun 2022 ini OSC membagikan 539 beasiswa penuh S1 hingga lulus. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait beasiswa OSC, kita akan berbincang langsung dengan Profesor Agustinus Purna Irawan, Rektor Universitas Tarumanegara. Selamat siang, Prof. Agustinus. Selamat siang, salam sehat selalu. Salam sehat, terima kasih juga atas waktunya Prof. Sudah bergabung bersama kami di kesempatan Newsline kali ini. Universitas Tarumanegara telah menjadi salah satu pendukung OSC mulai tahun 2022 ini. Prof, apa yang melatar belakangi akhirnya Untar ikut serta dalam program beasiswa OSC? Ya, tentu Untar mengucapkan terima kasih karena dilibatkan OSC dalam acara yang luar biasa ini. Untar selama ini sudah melihat dan juga mendapatkan informasi terkait program OSC. Dari penjelasannya sudah diberikan, kelihatannya kok cocok ini, inline dengan apa yang dilakukan Untar. Jadi sejak tahun 2019, Untar ulang tahun ke-60, Untar itu sudah mempunyai tagline baru yaitu Untar untuk Indonesia. Nah, dari sejak itulah kemudian kami berusaha untuk berbagi informasi, berbagi kesempatan kepada calon mahasiswa untuk bisa kuliah di Untar. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kami sebagai perguruan tinggi yang sekarang tahun ini ulang tahun ke-63, besok tanggal 1 Oktober 2022, tentu harus berkontribusi secara positif mendukung pemerintah di dalam proses-proses pendidikan. Dan selama ini kami memang sudah berproses dalam beasiswa dengan berbagai macam cara yang sudah kami lakukan. Dan kemudian tentu dukungan dari program OSC kepada kami dan kami kepada OSC ini kemudian menjadi satu ikatan yang luar biasa yang kemudian kami memutuskan untuk bergabung dengan OSC ini. Baik, Prof. Agustinus, fakultas apa atau prodi apa nih yang dibuka beasiswa OSC dan apa sih yang menjadi favorit? Ya, kami menyediakan untuk program yang pertama ini adalah 2 program studi yaitu Teknik Elektro dan Perencanaan Wilayah dan Kota. Teknik Elektro ini sekarang saya kira sangat diperlukan di industri. Kita tahu perkembangan tentang teknologi informasi, perkembangan tentang mekatronika, robotika, metaverse. Saya kira itu menjadi satu hal yang sangat positif untuk diraih para mahasiswa dan kemudian nanti juga bisa berpraktek di industri. Kemudian yang kedua adalah perencanaan wilayah dan kota. Perencanaan wilayah dan kota itu tidak banyak prodi ini di Indonesia dan sangat dibutuhkan di daerah-daerah dalam merencanakan pembangunan wilayah dan kota sehingga betul-betul menjadi kota yang bisa dinikmati, bisa didiami dengan kenyamanan begitu ya, didesain dengan sedemikian rupa. Dan saya kira perkembangan kota-kota di Indonesia perlu juga dari sejak awal didesain untuk bisa menghasilkan satu ekosistem yang luar biasa untuk para penduduknya. 2 prodi ini kemudian kami tonjolkan untuk kami tawarkan di dalam program OSC tahun 2022. Menarik sekali dari 2 prodi tadi yang sudah disampaikan Prof. Agustinus, tapi bagaimana nih bagi mereka yang kemudian ingin mendapatkan beasiswa? Tahapan-tahapannya harus seperti apa nih, Prof? Ya, kami mengikuti seluruh program dari USC, tahapan-tahapan yang diselenggarakan oleh USC kami ikuti saja, tetapi secara internal kami menyiapkan program studi, menyiapkan ketentuan yang ada di Universitas Tarumanegara. Yang pertama tentu mahasiswa yang mendapatkan beasiswa itu betul-betul serius dalam melanjutkan studinya ya. Dan kami juga nanti akan melihat secara akademik dan non-akademik. Karena tentu dengan beasiswa diharapkan mahasiswa punya prestasi yang tinggi. Kemudian kami juga mewajibkan untuk IPK mahasiswa selama studi supaya bisa diperpanjang beasiswanya. Yang berikutnya adalah kami juga berharap mahasiswa aktif di dalam kegiatan kemahasiswaan. Apalagi sekarang kita era Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Jadi mahasiswa tidak boleh hanya
ikut akademik saja, kegiatan kemahasiswaan tidak ikut, itu kami tidak akan seleksi. Jadi dalam prosesnya itu yang kami tanyakan. Ini menarik nih, Prof. Agustinus, kalau kita berbicara mengenai kegiatan mahasiswa gitu ya, selain di bidang akademik, nah apa saja sih kegiatan-kegiatan yang biasa dijalankan oleh mahasiswa Untar? Ya, di Untar ini sekarang kami mempunyai ada 24 unit kegiatan kemahasiswaan di luar organisasi kemahasiswaan ya, BEM, DPM, MPM dan seterusnya, Ikatan Mahasiswa dan seterusnya. Kami ada 24 UKM, unit kegiatan mahasiswa, dari mulai olahraga, seni, bahasa, agama, kemudian budaya, ada banyak sekali. Dan itu saya kira menjadi satu peluang para mahasiswa untuk berorganisasi dan juga berprestasi melalui kegiatan kemahasiswaan. Dan kami mewajibkan semua mahasiswa untuk ikut ini karena nanti di dalam sistem kelulusan di Untar kami sudah mempunyai namanya SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, yang di dalamnya adalah berisi tentang portofolio mahasiswa di luar akademik. Nah, itu tuh yang perlu dicatat oleh calon penerima beasiswa termasuk juga OSC juga. Ini harus aktif ya mengikuti berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak kampus karena ada penilaiannya tadi kata Prof. Agustinus. Nah, kalau kita berbicara mengenai kriteria calon mahasiswa yang seperti apa sih yang dicari oleh Untar, Prof? Ya, mahasiswanya yang pertama tentu tadi saya katakan harus serius karena ini kan dibiayai sampai selesai. Yang kedua, mahasiswanya mempunyai kemampuan secara akademik yang tentu berbeda dengan teman-teman yang biasa-biasa saja. Yang ketiga adalah mahasiswa yang mempunyai kemampuan non-akademik yang seimbang. Kemudian setelah itu tentu lulus dalam wawancara dengan kami ya. Karena tentu kami juga akan melihat dari sisi psikologisnya, dari sisi kemauannya, dari sisi tekadnya, dari sisi daya juangnya, apakah nanti juga bisa menjadi contoh bagi teman-teman yang lain yang mendapatkan beasiswa maupun mahasiswa lain yang sedang studi untuk bisa lulus tepat waktu dengan prestasi akademik dan non-akademik yang bagus. Begitu. Nah, harus benar-benar dipersiapkan secara matang. Nah, apa nih pesan dan juga motivasi yang ingin disampaikan Prof terhadap anak Indonesia yang sedang berjuang nih saat ini mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk salah satunya ingin melanjutkan ke Untar. Apa pesan dan motivasi yang ingin disampaikan? Iya, teman-teman calon mahasiswa ataupun mahasiswa sekarang ini di Indonesia ada mahasiswa kurang lebih 8 juta yang terdapat di PD Dikti ya, dari 4.000 lebih perguruan tinggi di Indonesia. Dan ada banyak mahasiswa lain atau anak-anak muda lain yang belum bisa kuliah. Artinya ada banyak yang tidak bisa kuliah, kemudian kalian semua kuliah atau kalian mendapatkan beasiswa atau kalian sedang mencari beasiswa. Apa yang harus dilakukan? Tentu kita harus punya daya juang. Ada fighting spirit untuk mendapatkan beasiswa. Dan sekarang beasiswa itu banyak sekali. Dari banyak lembaga memberikan beasiswa. Artinya, kalau kita mau kuliah dan mau berusaha untuk mendapatkan beasiswa, saya kira peluangnya besar untuk mendapatkannya. Kami pun, saya pun studi juga berjuang untuk mendapatkan beasiswa dari berbagai level pendidikan yang saya tempuh. Jadi jangan ragu-ragu. Mari kita bersama-sama berjuang untuk mendapatkan beasiswa, karena perjuangan mendapatkan beasiswa itu adalah suatu kepuasan tersendiri. Apalagi kalau kita kemudian mendapatkannya dan kita menang dan kita bisa studi dengan tepat waktu, dengan prestasi yang bagus. Caranya apa? Tentu belajar, caranya kemudian juga melihat teman-teman lain mencari beasiswa, bertanya kepada senior yang sudah mendapatkan beasiswa, mengikuti semua prosedur ketentuan dari semua yang disyaratkan dalam beasiswa. Saya kira kita punya peluangnya besar untuk mendapatkan beasiswa itu. Baik, terima kasih atas pesan dan motivasi yang disampaikan Profesor Agustinus Purnairawan, Rektor Universitas Tarumanegara, dan terima kasih juga atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Newsline. Salam sehat, Prof. Agustinus.